Sebut saja namanya Hasan. Hasan adalah salah satu anak dari pemilik perusahaan besar dalam bidang properti. Hasan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Anton. Beliau ini memiliki usaha properti sejak Hasan masih kecil. Kala itu, ayahnya sedang bekerja sama untuk mendapatkan tender dengan salah satu perusahaan besar. Pak Anton menginvestasikan sebagian uangnya kepada perusahaan besar itu sebagai modal. Setelah beberapa bulan, akhirnya Pak Anton lah yang memenangkan tender itu. Dia pun mendapat keuntungan dari perusahaan besar itu. Tender yang didapatkan Pak Anton ini adalah berupa tanah yang luas, yang nantinya akan dibangun sebuah perusahaan mewah. Lokasinya berada di perkomplekan. Waktu itu Pak Anton sudah melaksanakan rapat dengan perusahaan yang besar, yang bekerja sama dengan perusahaannya Pak Anton. Oke, pembangunan akan segera dilaksanakan minggu depan. Persiapkan semuanya ya, ucap direktur perusahaan lain. Siap Pak, ucap Pak Anton. Dan mereka sepakat agar proyek pembangunannya segera dibangun dalam waktu 3 bulan saja. Perumahan yang dibuat kali ini lumayan besar, dengan bangunan berlantai 2. Lahan tanahnya sangat luas, dengan tanah merah yang gersang. Akhirnya, Pak Anton mencari seorang kontraktor untuk mencarikan tentang bahan-bahan dan peralatan untuk pembangunan seperti semen, pasir, batu, genteng, dan lain-lainnya. Kontraktor juga mengundang tukang dengan jumlah banyak karena supaya pembangunannya segera selesai sesuai target. Kontraktor memperkerjakan sekitar 30 tukang untuk proyek pembangunan ini. Saat itu juga, Pak Anton memberi tugas untuk Hasan untuk ditugaskan menjaga pembangunan proyek ini. Memang Hasan bekerja bersama dengan ayahnya. Dia bekerja sebagai pengurus pembangunan milik ayahnya. San, kamu mau kan ayah tugaskan sebagai pengurus pembangunan proyek ini? Tanya Pak Anton. Iya Pak, siap. Aku mau, jawab Hasan. Seminggu kemudian, akhirnya pembangunan proyek itu segera dilaksanakan. Saat itu, sebelum mulai pembangunannya, seluruh pekerja berdoa bersama terlebih dahulu demi kelancaran proyeknya. Samping komplek yang akan dibangun perumahan ini, ada sebuah kebun yang luas dengan banyak pohon bambu dan juga persawahan. Hari pertama pembangunan dimulai dengan membuat kerangka rumahnya terlebih dahulu. Pekerjaan proyek ini dilakukan di malam harinya karena siang harinya tidak memungkinkan. Karena lokasi pembangunan perumahan ini yang ada di komplek ada sebuah wisata, jadi tidak mau terganggu pembangunannya karena banyak wisata yang berdatangan setiap harinya. Karena wisata ini cukup terkenal, banyak wahana wisata anak-anak, dan yang menjadi daya tarik dari wisata ini adalah dengan kolam renangnya yang cukup luas. Para pekerja, kontraktor, manajer, bahkan Hasan ini bekerja dari pukul 8 malam sampai jam 3 pagi. Malam itu Hasan dan pekerja lainnya dihadapkan dengan masalah yang cukup membuang waktu pembangunannya. Di tanah luas yang dibangun perumahan itu, di tengah-tengahnya terdapat sebuah pohon beringin besar. Sepertinya usianya yang sudah tua, dengan akar yang menjalar ke tanah. Akarnya pun tebal dan besar. Aduh, gimana nih Pak Aris? Ucap Hasan. Pak Aris ini adalah manajer proyek yang ikut dalam pembangunan proyek ini. Tugas dari manajer proyek ini mulai dari pembangunan perencanaan, mengalokasikan tim, migrasi risiko, hingga membuat report untuk para stakeholder. Kita tebang saja pohon ini, kelihatannya juga sudah tua, ucap Pak Aris. Oke Pak, setuju, jawab Hasan. Hasan pun memerintahkan salah satu pekerja untuk memotong pohon beringin besar itu. Kebetulan kontraktor sudah menyiapkan pemotongan pohon canggih. Tolong dong sini salah satu tukang untuk tebangin pohon ini, ucap Hasan. Pak Kunto pun memanggil salah satu pekerjanya untuk meminta bantuan. Sekitar pukul 10 malam, pohon beringin besar itu segera dipotong. Pekerja itu pun sudah menghidupkan alat pemotongnya. Dengan perlahan, pekerja ini mulai menempelkan mesin kepada pohon beringin tua itu
Namun anehnya, pohon yang berusaha dipotong itu tidak tembus. Mesin pemotongnya seakan seperti tumpul. Tiba-tiba, pekerja itu terlihat seperti lemas tak berdaya dan berdiam diri di tempat itu. "Loh, kamu kenapa?" tanya Pak Kunto kepada pekerja. Pekerja ini hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun. Mesin pemotong pun langsung dimatikan dan pekerja itu disuruh untuk istirahat saja. "Sudah, ini tolong dibawa dulu ke sana. Lemas banget kelihatannya," ucap Hasan. Akhirnya, tanpa berputus asa, Pak Kunto memerintahkan 2 tukang sekaligus untuk memotong pohon itu. Mesinnya mulai dihidupkan kembali, dan pada saat memotong sama seperti awal, tidak tembus pada batang pohon tersebut. Kemudian, kedua pekerja ini sama seperti pekerja yang pertama. Yang satunya lemas, tidak berdaya, dan yang satunya lagi pingsan. "Tolong itu diangkat mesinnya, dimatikan terlebih dahulu," ucap Hasan. Kedua pekerja itu pun dibawa ke tempat pekerja yang pertama untuk beristirahat. "Tadi sudah makan belum? Kok pada lemas begitu?" tanya Hasan. Mereka hanya diam tidak menjawab apapun. Seakan mulutnya terkunci, susah untuk ngomong. Sedangkan pekerja yang pingsan itu mencoba disadarkan oleh Pak Kunto dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya pekerja yang pingsan ini tersadarkan diri. "Tadi kamu kenapa kok pingsan?" tanya Hasan. Nggak tahu Pak, tiba-tiba saya lemas dan gak sadar," ucapnya. Dari kejadian ini, Hasan sudah sangat buntu pikirannya, hingga memutuskan untuk dikerjakan dengan cara manual. "Pak Aris, gimana ini? Apa kita lakukan dengan cara manual saja?" tanya Hasan. Tiba-tiba salah satu pekerja nyeletuk pada Hasan. "Maaf Pak, memakai mesin potong saja tidak bisa, apalagi harus menggunakan manual," ucapnya. "Iya Pak, apalagi melihat ketika ini menggunakan mesin saja lemas, apalagi dengan manual Pak," sahut pekerja yang lain. Hasan menghela nafas panjang, seakan pikirannya sudah buntu dan tidak ada ide lain. "Terus gimana ini Pak Aris?" tanya Hasan. "Coba saya hubungi direktur dulu," jawabnya. Akhirnya, Pak Aris menghubungi direktur untuk memberitahu kejadian malam ini. "Halo Pak Rahman, di sini ada kendala nih Pak, soal pohon besar yang menghalangi pembangunan proyek ini," ucap Pak Aris. Masalah pohon biar saja besok. Kalian kerjakan saja yang lain," ucap Pak Rahman. Mendengar perkataan Pak Rahman, akhirnya pekerja lain melanjutkan kembali pekerjaannya. Sedangkan ketika pekerja yang masih lemas dibiarkan untuk istirahat terlebih dahulu. "Sudah, kalian semua kembali ke pekerjaan masing-masing. Masalah pohon kita atasi besok," ucap Pak Aris. Malam itu juga Pak Rahman menghubungi salah satu orang pintar yang sepertinya sudah dikontrak oleh Pak Rahman, karena dia sudah biasa membantu Pak Rahman tentang hal-hal seperti itu. "Halo Mbah, saya butuh bantuan. Ada kendala di pohon besar pembangunan proyek," ucap Pak Rahman. "Baik, besok saya akan ke sana," jawab Mbah Jarot. Singkat cerita, di malam kedua, Pak Rahman mendatangkan seorang dukun yang bernama Mbah Jarot. Mbah Jarot datang sendirian, entah dia naik apa dari rumahnya. Yang jelas dia tiba-tiba saja datang. Sebelumnya, Pak Rahman sudah memberitahu kepada Hasan bahwa malam ini akan kedatangan dukun bernama Mbah Jarot. Hasan menghampiri ke arah Mbah Jarot yang sedang berjalan. Mbah Jarot ya?" tanya Hasan. Mbah Jarot hanya mengangguk menjawab pertanyaan dari Hasan. "Mari Mbah, saya tunjukkan tempatnya," ucap Hasan. Hawanya panas sekali di sini," ucap Mbah Jarot. Mbah Jarot pertama kali menginjakkan kakinya menuju ke dalam komplek itu terasa sangat panas. Padahal Hasan tidak merasakan panas sama sekali, malah dia merasakan dingin. Waktu itu sekitar pukul 9 malam. Mbah Jarot duduk berdiam menatap ke arah pohon beringin itu dengan tajam, membuat Hasan kebingungan
karena melihat Mbah Jarot hanya berdiam diri saja, tidak melakukan apapun. Maaf Mbah, gimana Mbah? Ada apa di pohon beringin besar itu? Tanya Hasan penasaran. Namun Mbah Jarot tidak menjawab pertanyaan dari Hasan. Dia tetap fokus menatap ke arah pohon beringin tersebut. Beberapa saat, Mbah Jarot terbangun dan menghampiri ke arah pohon beringin besar itu. Dalam waktu yang bersamaan, Hasan mendengar ada suara arangan dari salah satu pekerjanya. Kemudian Mbah Jarot melambaikan tangannya ke arah Hasan. Hasan pun menghampiri ke arah Mbah Jarot yang berada tepat di depan pohon beringin itu. Ada apa Mbah? Ada yang bisa saya bantu? Tanya Hasan. Bawa pekerja itu ke sini, ucap Mbah Jarot. Hasan pun menghampiri ke arah pekerja yang sedang kesurupan. Cepat, bawa dia ke arah pohon itu. Diperintah oleh Mbah Jarot, ucap Hasan. Pekerja lain mencoba menyeret tubuhnya dengan kekuatan penuh menuju ke pohon beringin besar itu. Ini Mbah orangnya, ucap Hasan. Dudukan di bawah, pinta Mbah Jarot. Dia pun didudukan di tanah bawah pohon beringin itu. Dan seluruh pekerja, bahkan Hasan pun disuruh untuk menjauh dari situ. Mbah Jarot memegang kepalanya pekerja itu dengan merapalkan mantranya. Mau kamu apa? Tanya Mbah Jarot. Sosok yang ada di dalam tubuh pekerja itu berbicara sesuatu kepada Mbah Jarot. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Hasan tidak mendengar. Mbah Jarot menyipratkan air putih yang sebelumnya sudah disiapkan. Air putih itu dicipratkan kepada wajah pekerja itu. Tiba-tiba saja, pekerja itu pingsan dan lemas tak berdaya. Akhirnya, para pekerja lain datang untuk membawa dia yang pingsan itu ke tempat gudang. Di komplek itu kebetulan ada sebuah gudang yang cukup besar, biasanya untuk tempat barang-barang bekas yang ada di wisata kolam renang tersebut. Mbah Jarot lalu menghampiri ke arah Hasan, Pak Kunto, dan Pak Aris. Gimana Mbah? Tanya Pak Aris. Kalian harus siapkan kerbau hitam, semuanya yang berwarna hitam, ucap Mbah Jarot. Kapan Mbah? Tanya Hasan. Ya terserah kalian. Kalau kalian ingin cepat proses pembangunannya, ya lakukan segera, ucap Mbah Jarot. Baik Mbah. Lalu kerbau itu diapakan Mbah? Tanya Pak Aris. Kalian hanya butuh kepala kerbaunya saja. Kepala kerbau hitam itu lalu nantinya dikuburkan tempat di samping pohon itu, ucap Mbah Jarot. Setelah itu Mbah Jarot pun berpamitan untuk pulang. Kalau begitu saya pulang dulu ya, ucap Mbah Jarot. Biar saya antar Mbah, ucap Hasan. Mbah Jarot pun mau untuk diantar oleh Hasan pulang. Hasan mengantarkan Mbah Jarot dengan menggunakan mobilnya. Sedangkan Pak Aris membicarakan tentang kerbau hitam itu kepada Pak Kunto. Kun, pokoknya besok kamu pergi cari kerbau hitam itu. Entah di mana tempatnya. Yang penting harus segera dapat kerbau hitam itu, ucap Pak Aris. Iya, baik Pak, jawabnya singkat. Soalnya, biar proyek ini segera selesai, jawab Pak Aris. Memang proyek ini harus cepat selesai dalam waktu 3 bulan, dengan 10 bangunan dengan berlantai 2. Malam itu semua pekerja kembali bekerja seperti biasanya. Setelah mengantarkan Mbah Jarot, Hasan kembali lagi ke tempat pembangunan perumahan itu. Malam itu salah satu pekerja ada yang kebelet buang air kecil. Dia pergi ke toilet umum yang letaknya dekat pohon beringin besar itu. Saat keluar dari toilet umum itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah kerah yang berwujud tubuh manusia sedang bergelantungan di atas pohon itu, dengan jumlahnya tidak hanya satu. Kala itu juga, pekerja yang melihat penampakan itu langsung lari dengan terbirit-birit. Ada apa? Kamu kok lari-lari seperti ketakutan gitu? Tanya Pak Kunto. Ada kera berwujud manusia Pak, jawabnya terbata-bata dan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Yang benar kamu, di mana? Kata Pak Kunto. Di sana Pak, di atas pohon beringin besar itu, jawabnya.
Saat itu, Hasan sedang ngobrol dengan Pak Aris tentang kerbau hitam yang diperintah oleh Mbah Jarot. "Pak, terus gimana masalah kerbau hitam itu?" tanya Hasan. "Tenang saja, aku sudah memerintahkan Pak Kunto untuk besok mencarikan kerbau hitam," jawabnya. "Cari di mana, Pak?" tanya Hasan. "Ya, nggak tahu di mana saja. Yang penting dia harus segera dapat," jawab Pak Aris. Di keesokan paginya, Pak Kunto berpamitan untuk pergi mencari kerbau hitam di berbagai kota. "Pak, saya pamit dulu ya," ucap Pak Kunto. "Iya, hati-hati ya, semoga cepat dapat," jawab Pak Aris. Pak Kunto pun mencari sendiri dengan menggunakan mobil ke kota lain. Pak Kunto sudah menelusuri ke beberapa tempat penjual kerbau. Namun, dia belum juga menemukan kerbau hitam yang dicarinya. Waktu sudah sore. Akhirnya, Pak Kunto memutuskan untuk pulang karena nanti malam juga akan kembali kerja. "Gimana, Kun? Apa sudah dapat kerbau hitamnya?" tanya Pak Aris. Belum, Pak. Kerbau warna hitam langka, Pak," jawab Pak Kunto. "Pokoknya, saya nggak mau tahu. Besok kamu harus dapat dan cari lagi ke daerah lain, cari kerbau hitam," ucap Pak Aris. "Iya, baik, Pak. Saya besok akan pergi cari lagi," ucap Pak Kunto. Di malam harinya, seperti biasa, semua bekerja dengan pekerjaan masing-masing. Namun ada suatu kejadian yang menimpa salah satu pekerja. Dia tertimpa balok kayu dari atas bangunan lantai 2. Balok kayu itu menimpa pada kakinya pekerja itu sampai berdarah. Pak, tolong Pak, ada salah satu pekerja yang kecelakaan," ucap pekerja. Ya sudah, kita bawa ke rumah sakit sekarang," ucap Pak Kunto. Sebelumnya, Pak Kunto sudah memberitahu kepada Pak Aris atas kejadian ini. Pak Aris pun menyuruh untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kala itu waktu menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Pekerja yang kecelakaan itu dibawa Pak Kunto dan Hasan untuk menuju ke rumah sakit. Tahan ya Mas, bentar lagi sampai rumah sakit," ucap Hasan. Pekerja itu terus merintih kesakitan dan darah yang keluar juga banyak. Sesampainya di rumah sakit, pekerja itu langsung diperiksa. Dokter memperban kakinya pekerja itu dan memberi obat nyeri. Kata dokter, tidak terlalu parah, dan dalam 3 hari pekerja ini sudah bisa bekerja kembali. Akhirnya, pekerja ini diberikan waktu untuk istirahat supaya sembuh terlebih dahulu. Keesokan harinya, Pak Kunto pergi kembali ke kota lain untuk mencari kerbau hitam. Setelah ditelusuri ke sana kemari, akhirnya Pak Kunto mendapatkan kerbau hitam yang sesuai. "Ya sudah Pak, saya ambil kerbau hitamnya yang ini. Tolong disembelih sekalian saja," ucap Pak Kunto. Pak Kunto pun membayar harga kerbau itu kepada penjual. Setelah kerbau itu disembelih, Pak Kunto hanya membawa kepala kerbau hitamnya saja. "Pak, ini tolong dagingnya nanti bagikan saja ke warga sekitaran sini. Saya cuma butuh kepalanya saja," ucap Pak Kunto. Penjual kerbau hitam ini terlihat kebingungan, namun Pak Kunto langsung meninggalkan tempat itu. Kepala kerbau hitam itu dibawa oleh Pak Kunto di dalam mobilnya. Sesampainya di komplek, Pak Kunto memberitahu kepada Pak Aris. "Pak, saya sudah dapat Pak kepala kerbau hitamnya," ucap Pak Kunto. "Bagus. Di mana?" tanya Pak Aris. "Ada di dalam mobil Pak, belum saya ambil," jawab Pak Kunto. "Kalau begitu, kamu langsung kuburkan saja kepala kerbau itu di samping pohon beringin besar," ucap Pak Aris. "Iya, baik Pak, nanti saya suruh tukang untuk menggali tanahnya," ucap Pak Kunto. Akhirnya, Pak Kunto memanggil 2 pekerja untuk membantunya menggali tanah samping pohon beringin itu. "Saya minta tolong, kamu sama kamu ya, ikut saya sekarang," ucap Pak Kunto menunjuk ke arah kedua pekerja. 2 pekerja itu pun ikut mengekor dari belakang. Sesampainya di pohon beringin besar itu, Pak Kunto menginstruksikan kepada keduanya. "Ini tolong kalian gali tanahnya di sebelah sini ya," ujar Pak Kunto. Keduanya mulai menggali tanah itu dengan menggunakan cangkul.
sedangkan Pak Kunto menunggu dan meneduh di bawah pohon beringin. Waktu penguburan itu dilakukan malam hari, sekitar pukul 9 malam. Setelah selesai menggali, Pak Kunto pergi ke mobilnya untuk mengambil kepala kerbau hitamnya. Kepala kerbau hitam itu sudah dimasukkan ke dalam plastik transparan terlebih dahulu. "Ini tolong dikuburkan ya," ucap Pak Kunto. "Iya, baik Pak," jawab kedua pekerja itu. Setelah selesai penguburan kepala kerbau hitam itu, Pak Kunto memberitahu kepada Pak Aris. "Pak, itu sudah selesai penguburan kepala kerbaunya," ucap Pak Kunto. "Bagus, kalau begitu sekarang kita tebang pohon itu," jawab Pak Aris. Sekitar pukul 12 malam, salah satu pekerja ditugaskan untuk menebang pohon beringin itu dengan menggunakan mesin pemotong. Saat itu juga, Hasan, Pak Aris, Pak Kunto, dan beberapa pekerja yang lain ikut menyaksikan penebangan pohon beringin itu. Dengan membacakan bismillah terlebih dahulu sebelum menebang pohon beringin itu, dan semua berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan akhirnya, pohon beringin itu dengan mudah dan tanpa kendala bisa tertebang. Membuat Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan merasa lega karena pohon beringin itu akhirnya bisa ditebang. Semua batang dan dedaunan dari pohon beringin itu dibuang ke kebun samping komplek, sedangkan tanahnya mulai diratakan kembali. Suatu ketika, ada salah satu pekerja yang biasanya ditugaskan untuk membelikan makanan untuk para pekerja lain istirahat makan. Memang dia paling muda dan selalu ditugaskan untuk membeli makanan. Namanya Wawan. Malam itu Wawan diperintahkan oleh Pak Kunto untuk membelikan nasi bungkus di warung yang jaraknya sekitar 20 meter dari komplek. Seperti biasanya, para pekerja ini diberi waktu istirahat saat jam 1 malam karena untuk mengisi kembali energinya. "Wan, tolong belikan nasi bungkus seperti biasa di warung biasanya ya," ucap Pak Kunto. Berapa Pak?" tanya Wawan. Kebetulan saat itu, kelima pekerjanya ada yang izin tidak masuk, jadi kali ini Wawan membeli nasi lebih sedikit dari biasanya. Yang biasanya membeli 33 bungkus, sekarang menjadi 28 bungkus. 28 bungkus saja sama gorengan. Kan yang 5 tidak berangkat. "Ini uangnya," ucap Pak Kunto. "Baik Pak, saya pergi dulu," jawabnya. "Loh, ini kunci motornya. Kamu lupa ya?" jawab Pak Kunto. "Oh, nggak usah Pak. Saya jalan kaki saja. Pengen jalan-jalan," jawabnya. Membuat Pak Kunto merasa aneh, karena tumben-tumbennya Wawan mau jalan kaki. Padahal biasanya naik motornya Pak Kunto. "Oh, ya sudah. Hati-hati ya," ucap Pak Kunto. Wawan langsung berjalan kaki menuju ke warung makan langganannya. "Bu, beli nasi bungkusnya seperti biasa," ucap Wawan. "Berapa?" tanyanya singkat. 28 bungkus saja Bu, sama gorengan 28, jawabnya. Wawan duduk menunggu ibu penjualnya membuatkan 28 bungkus nasi. Dia sambil bermainan ponselnya. Singkat cerita, sudah sekitar pukul 1 lebih. Wawan belum juga kembali, padahal para pekerja sudah menunggu kedatangan Wawan. Pak Kunto pun menanyakan kepada para pekerja yang sudah duduk beristirahat. "Wawan belum datang?" tanya Pak Kunto. "Belum Pak," jawabnya. "Aduh, kemana dia? Padahal sudah setengah jam loh," ujarnya cemas. Wawan pergi membeli nasi bungkus itu sekitar pukul 12:30 malam. Namun sampai sekarang sudah jam 1 lebih, dia belum datang juga. Saat itu Pak Kunto masih berpikir, mungkin warungnya ramai dan Wawan juga berjalan kaki, jadi dia lama datangnya. Tiba-tiba, Hasan datang menghampiri ke arah Pak Kunto. "Kenapa Pak, kok cemas gitu?" tanya Hasan. "Ini loh Pak, udah jam segini, tapi Wawan belum kembali juga. Padahal sudah setengah jam lebih," ucap Pak Kunto. "Sabar Pak, kita tunggu sebentar lagi," ucap Hasan.
Akhirnya mereka menunggu untuk beberapa saat. Namun sudah jam 2 malam, Wawan tidak kembali juga, padahal para pekerja sudah kelaparan. Pak Aris yang mengetahui hal itu pun menelpon Wawan. HP-nya berdering, tapi tidak diangkat. Hasan pun menelpon ke nomornya Wawan, tapi sama tidak diangkat. Begitu juga dengan Pak Kunto. Dia sudah menelpon beberapa kali, tapi tidak diangkat juga. Karena sudah tidak sabar untuk menunggu, akhirnya Pak Kunto berinisiatif untuk menjemput Wawan karena takut dia kenapa-napa. "Kalau begitu, saya jemput saja ya Pak, Wawannya," ucap Pak Kunto. "Iya Pak, segera," jawab Hasan. Pak Kunto mengendarai motornya menuju ke warung itu. Saat sampai di sana, warungnya terlihat sepi dan tidak ada pembeli. "Maaf Bu, tadi ada laki-laki yang datang membeli ke sini kan? Beli 28 nasi bungkus?" tanya Pak Kunto. "Iya Pak, tadi sudah saya buatkan kok. Memangnya kenapa ya Pak?" tanya ibu penjual nasi itu. Dia sudah pulang Bu emangnya?" tanya Pak Kunto. "Sudah pulang dari tadi Pak, sekitar setengah jam yang lalu," jawabnya. Pak Kunto terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh bu penjual itu. "Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu," ucap Pak Kunto. Pak Kunto sengaja memperlambat motornya dan melihat ke kanan dan ke kiri jalan, siapa tahu bertemu dengan Wawan. Namun Pak Kunto tidak menemukan Wawan sama sekali. Akhirnya Pak Kunto kembali ke komplek, dan kebetulan di depan komplek itu ada pos satpam. Di pos satpam itulah Pak Kunto menanyakan kepada satpam. "Pak, tadi lihat Wawan gak?" tanya Pak Kunto. "Lihat Pak, tadi sudah pulang kok, sudah masuk," jawabnya. Setelah mendengar jawaban dari Pak Satpam, Pak Kunto kembali masuk ke perumahan untuk melihat Wawan. Karena dalam pikirannya, mungkin tadi dia lewat jalan lain dan gak berpapasan. Wawan sudah sampai?" tanya Pak Kunto. Belum Pak," jawab Hasan. "Belum? Padahal kata Pak Satpam tadi dia sudah masuk ke dalam," jawabnya. Karena Pak Kunto merasa kasihan terhadap pekerja-pekerjanya, Pak Kunto kembali lagi ke warung itu untuk membeli nasi bungkus lagi. Ada apa lagi Pak?" tanya ibu warung. "Mau beli nasi bungkus lagi Bu, 28 bungkus, sama gorengan," ucap Pak Kunto. "Loh, bukannya tadi sudah Pak?" ucap ibu penjual nasi itu. "Udah, buatkan saja Bu," ucapnya sedikit kesal. Penjual pun membuatkan 28 bungkus nasi, dan Pak Kunto menunggu dengan sabar. Setelah selesai, Pak Kunto bergegas segera kembali karena sudah ditunggu para pekerjanya. "Ini nasinya, silahkan dinikmati," ucapnya. Sudah jam 2:30 dini hari, semua pekerja menyantap nasinya dengan lahap karena sudah kelaparan. Namun Wawan belum juga datang. "Keluyuran kemana sih Wawan? Jam segini belum pulang juga," ucap Pak Kunto dalam hati. Singkat cerita, jam pulang kerja pun tiba. Semua para pekerja juga sudah bersiap-siap untuk pulang. Sekitar pukul 4 pagi, sebelum pulang, Pak Aris menanyakan kepada para pekerjanya sebelum pulang tentang keberadaan Wawan. "Wawan belum datang juga," ucap Pak Aris. Belum Pak," jawab para pekerja serempak. "Kalau begitu, di antara kalian ada yang punya nomornya orang tua Wawan tidak?" tanya Pak Aris. Saat itu, ada salah satu temannya Wawan yang sedesa dengan Wawan dan bekerja di proyek ini. Kebetulan, dia ini tetanggaan dengan Wawan, jadi dia punya nomor HP orang tua Wawan. Dia pun memberikan nomor HP ibunya Wawan kepada Pak Aris. Saat subuh, Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan belum pulang dari tempat itu. Sedangkan pekerja proyek lain semuanya sudah pulang. Sehabis subuh, Pak Aris mencoba menghubungi ke nomor ponsel ibunya Wawan yang ada di kampung. "Halo Bu, saya dari atasan anak ibu bekerja," ucap Pak Aris. Iya Pak, ada apa?" tanya ibunya. "Apakah Wawan pulang kampung Bu?" tanya Pak Aris. "Tidak Pak,
Wawan tidak pulang kampung ke sini?" Jawabnya, "Memang kebanyakan para pekerja proyek yang merasa tidak betah, biasanya mereka akan kabur dan pulang kampung. Makanya, Pak Aris menanyakan hal seperti itu kepada ibunya." Setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, membuat Pak Aris, Hasan, dan Pak Kunto merasa was-was. Sekitar pukul 6 pagi, mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Di malam harinya, mereka kembali ke proyek pembangunan. Saat itu juga, Wawan belum kembali. Sekitar pukul 1 malam, kali ini Pak Kunto sendiri yang membeli nasi bungkus. Karena takut kejadian serupa seperti Wawan terjadi pada pekerja lain. Sudah 24 jam, Wawan belum juga ditemukan. Karena jika orang hilang selama 24 jam lebih, biasanya bisa lapor ke kepolisian. Setelah selesai membeli nasi bungkus, Pak Kunto membicarakan kembali tentang Wawan kepada Pak Aris dan juga Hasan. "Gimana ini, Pak? Sudah 24 jam, Wawan belum ketemu juga. Apa kita lapor polisi saja?" tanya Pak Kunto. "Tunggu, saya akan hubungi direktur dulu untuk masalah ini," ucap Pak Aris. Keesokan harinya, setelah semua pekerja proyek sudah pulang, mereka bertiga, yaitu Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan belum pulang. Pak Aris menghubungi direktur tentang kehilangan Wawan. "Halo Pak Rahman," ucap Pak Aris. "Iya, ada apa Pak? Kenapa?" tanya Pak Rahman. Jadi gini Pak, sudah 2 hari salah satu pekerja kita ini hilang. Namanya Wawan. Waktu itu dia disuruh membeli nasi bungkus, tapi belum juga kembali," ucap Pak Aris. "Kalau begitu, lapor polisi saja, minta bantu untuk dicarikan," ucap Pak Rahman. Pagi itu juga, ketiganya mengendari mobil menuju kantor polisi untuk laporan kehilangan. Singkat cerita, sudah 3 hari pencarian, Wawan di sekitar komplek, sekitar wisata, pokoknya seluruh perkomplekan dan beberapa tempat lain. Namun Wawan belum juga ditemukan. Entah di mana keberadaannya. Sudah dicari di area kolam renang, siapa tahu dia tenggelam, juga tidak ada. Polisi pun akhirnya menyerah dan menghentikan proses pencariannya. Ada saja kejadian yang selalu terjadi di tempat proyeknya. Entah apa sebabnya, membuat proses pembangunan ini tidak segera selesai. Sehari setelah berhenti proses pencarian, mereka bertiga, yaitu Pak Aris, Pak Kunto, dan Hasan, masih belum lega karena Wawan belum ditemukan. Akhirnya, Pak Aris menelpon kembali kepada direktur Pak Rahman. "Halo Pak, ini gimana Pak? Kok Wawan tidak ditemukan juga?" ucap Pak Aris. "Kalau begitu, nanti saya akan suruh Mbak Jarot lagi untuk membantu masalah ini," jawabnya. Saat malam hari, Mbak Jarot datang ke tempat proyek pembangunan itu. Kali ini, dia membawa sesajen dan sebuah kemenyan yang belum dibakar. Malam itu Mbak Jarot langsung duduk bertapa di tempat penebangan pohon beringin itu. Dia meletakkan sesajen di depannya dan juga menyalakan kemenyan dengan korek api. Sedangkan Hasan, Pak Aris, dan Pak Kunto sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan memperhatikan Mbah Jarot dari kejauhan. Mbah Jarot memejamkan kedua matanya dan dengan merapalkan mantranya. Tiba-tiba, Pak Kunto pandangannya kosong dengan tatapan melotot ke arah Mbah Jarot yang sedang bertapa. Pak Aris yang berada di sebelahnya bertanya kepada Pak Kunto. "Kamu kenapa, Pak? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Pak Aris. Namun seketika, Pak Aris ditonjok oleh Pak Kunto dengan pukulan tangannya yang keras. Sampai samping bibirnya Pak Aris berdarah. "Maksud kamu apa, Pak? Nonjok-nonjok aku segala. Ada masalah apa Pak Kunto dengan saya?" ucap Pak Aris yang naik pitam. Karena saat itu, Pak Aris belum tahu kalau Pak Kunto sedang kesurupan. Hasan pun datang untuk melerai keduanya yang ingin bertengkar. "Ada apa ini Pak ribut-ribut?" tanya Hasan. "Ini nih, gak tahu. Dia tiba-tiba nonjok aku," ucapnya. Tiba-tiba saja, Pak Kunto mengerang seperti harimau yang siap memangsa menghadap ke arahnya Mbah Jarot. Matanya melotot ke arah Mbah Jarot,
seakan ingin menerkam. "Ini tolong pegangi Pak Kunto. Dia kayaknya kesurupan," ucap Hasan. Ketiga pekerja itu memegangi tubuhnya Pak Kunto dengan kuat. Namun tubuhnya memberontak saat dipegangi oleh beberapa pekerja proyek. Sampai pekerja itu kewalahan hingga terpental. Padahal tahu sendiri tenaga pekerja proyek itu kuat-kuat. Tapi dengan mudahnya mereka terpental. Kemudian Pak Kunto berlari menghampiri ke arah Mbak Jarot. Seketika Hasan berteriak ke arah Mbak Jarot. "Awas Mbah, itu Pak Kunto. Mau menyerang dia kesurupan," teriak Hasan. Akan tetapi Mbak Jarot tidak menghiraukan dan tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja kakinya Pak Kunto berhenti begitu saja saat tangan Mbak Jarot diangkat ke atas menghadap ke arah Pak Kunto. Tangannya seperti menyetop ke arah Pak Kunto, namun hadapannya masih tetap menghadap ke arah depan. Tiba-tiba Pak Kunto terpental dan jatuh. Namun sosok yang ada di dalam dari Pak Kunto itu seketika terbangun kembali dan menyerah ke Mbah Jarot seperti ingin mencekiknya. Pak Kunto menatap tajam ke arah Mbah Jarot. Lalu Mbah Jarot meletakkan telapak tangannya ke dahinya Pak Kunto. Kemudian Pak Kunto terdiam seketika. "Mau kamu apa?" Tanya Mbak Jarot kepada sosok yang ada di Pak Kunto. Akan tetapi Pak Kunto terus mengerang dan ingin mencekram Mbak Jarot. "Mau kamu apa? Kan semua syarat sudah saya penuhi," ucap Mbak Jarot. "Kamu berbohong kepadaku," ucapnya. "Bohong apa? Saya sudah memenuhi syaratnya dengan mengubur kepala kerbau hitam," jawab Mbah Jarot. "Tidak, kerbau itu tidak sepenuhnya berwarna hitam," teriak sosok itu. Mbah Jarot merapalkan mantranya kembali pada sebotol air putih, lalu dicipratkan ke wajahnya Pak Kunto. Pak Kunto pun langsung pingsan. "Cepat, bawa Pak Kunto dulu ke sana," ucap Pak Aris. Beberapa pekerja mengangkut tubuh Pak Kunto yang masih pingsan, namun tubuhnya sangat terasa keras dan kaku. Sedangkan Mbah Jarot memerintahkan kepada Hasan untuk menggali tanah yang ada kepala kerbau hitamnya. Tetapi Hasan menyuruh dua pekerja yang waktu itu menguburkan kepala kerbau hitam itu. "Ini cepat, tolong gali tanah yang tempat dikubur," ucap Hasan. Kedua pekerja itu pun langsung segera menggali galian tanah itu. Setelah selesai, Mbah Jarot meminta untuk segera dibuka bungkus plastik transparan tersebut. "Coba, cepat buka bungkus plastik itu," ucap Mbah Jarot. Saat dibuka, kepala kerbau hitam itu masih utuh dengan warnanya. "Bener kok Mbah, warna hitamnya sesuai dengan apa yang Mbah perintahkan waktu itu," ucap Hasan. "Lihat dan cari warna lain di sekeliling kepala kerbau itu," pinta Mbah Jarot. Pak Aris dan Hasan meneliti dengan seksama seluruh kepala kerbau hitam itu. Dan benar, ternyata ada sedikit corak warna coklat berada pada samping leher kepala kerbau itu. Ini alasannya mengapa penunggu daerah sini marah dan menyurupi ke tubuh Pak Kunto, karena warna seluruh kepalanya tidak sepenuhnya hitam, ucap Mbah Jarot. Tiba-tiba saat terungkap itu semua, Pak Aris menghampiri ke arah Pak Kunto yang belum tersadarkan diri. Seketika Pak Kunto melek dengan tatapan kosong. "Kamu sudah sadar, Pak Kun?" tanya Pak Aris. Tiba-tiba Pak Kunto terbangun dan kembali mengerang. Kemudian Pak Aris dan Hasan pun kembali mundur ke belakang. Saat itu juga Hasan memanggil Mbah Jarot yang sedang bertapa kembali di tempat pohon beringin itu. "Mbah, tolong Mbah, itu Pak Kunto sepertinya kesurupan lagi," ucap Hasan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Mbah Jarot akhirnya bangun dan menghampiri ke arah Pak Kunto. Sama seperti tadi, Pak Kunto menatap tajam ke arah Mbah Jarot saat Mbah Jarot sedang melangkahkan kakinya menuju Pak Kunto. Saat itu juga, Pak Aris menelpon direktur untuk datang ke pembangunan proyek ini. "Halo Pak Rahman, bisa datang ke sini sekarang nggak?" ucap Pak Aris. Ada apa emang?" tanya Pak Rahman. "Ini Pak,
kontraktor kita kesurupan, ucap Pak Aris. Oh iya ya bisa, saya kesana sekarang, jawabnya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tetapi Pak Rahman menyanggupi untuk datang. Beberapa saat kemudian, Pak Rahman datang bersama dengan asistennya dan memarkirkan mobilnya di depan halaman. Mbah Jarot kemudian menanyakan kepada sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Kunto. Di mana kamu menyembunyikan Wawan bekerja proyek ini? Tanya Mbah Jarot. Seketika, Pak Aris dan Hasan terkejut karena ternyata Wawan diumpetkan oleh sosok yang ada di sini. Namun Pak Kunto hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mau memberitahu di mana keberadaan Wawan. Cepat, jawab di mana Wawan, atau kubunuh kau, ucap Mbah Jarot. Tiba-tiba, jari telunjuk Pak Kunto itu menghadap ke arah kebun yang rindang. Akhirnya, Mbah Jarot mengeluarkan sosok itu yang ada di dalam tubuhnya Pak Kunto. Seketika Pak Kunto pingsan kembali dan lemas tubuhnya. Ayo, kita pergi ke kebun itu, ucap Mbah Jarot. Hasan, Pak Aris, Pak Rahman, dan rekan kerja Pak Rahman serta Mbah Jarot pergi ke arah perkebunan dengan menggunakan 2 senter yang dipegang oleh Pak Aris dan Hasan. Mereka menyoroti ke arah semak-semak belukar yang ada di kebun itu, namun tidak menemukan Wawan. Mbah, tidak ada tanda-tanda Wawan kok, ucap Hasan. Mbah Jarot terus merapalkan mantranya, dan pandangannya tertuju pada pojok kebunnya. Dia tidak ada di sini, tapi di sana, ucap Mbah Jarot dengan menunjuk ke arah pojok kebun itu. Ayo, kita ke sana, pinta Mbah Jarot. Mereka semua akhirnya berjalan menyusuri jalan setapak di tengah kebun itu dengan penerangan senter. Saat sedang berjalan menuju ke arah selokan pojok kebunnya, mereka semua dikejutkan dengan suara kera yang bersahutan dan ditampakkan wujudnya di atas pohon rambutan yang ada di kebun itu. Tetapi Mbah Jarot meminta untuk tetap tenang dan fokus berjalan menuju ke arah selokan besar yang ada di pojok kebun. Sudah, jangan hiraukan, kita lanjutkan saja, ucap Mbah Jarot. Hasan merasa bulu kuduknya berdiri dan merinding. Pak Aris pun demikian. Dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tubuhnya. Mereka terus berjalan, dan beberapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai di sebuah selokan besar, seperti bendungan pintu air yang saat itu kebetulan airnya dangkal. Mbah Jarot menyuruh Hasan dan Pak Aris menyenteri ke arah pintu air itu. Dan betapa terkejutnya mereka, ada sosok mayatnya Wawan sudah terbaring di selokan bawah pintu air tersebut. Anehnya lagi, tubuhnya Wawan ini terbaring kaku, wajahnya memucat, dan keadaan tangannya bersedekap. Tidak hanya itu, bungkus nasi yang berjumlah 28 bungkus itu, beserta dengan gorengannya pun ada di sampingnya. HP-nya juga ada di dalam saku celananya. Yang dipikirkan mereka saat itu, bagaimana bisa Wawan bisa sampai di selokan itu. Ternyata kata Mbah Jarot, Wawan saat itu, pandangan matanya dibuat kabur oleh sosok itu dan digerakkan tubuhnya menuju ke selokan tersebut. Kata Mbah Jarot, Wawan sudah dijadikan tumbal. Wawan ini sudah dijadikan tumbal proyek dari kalian, karena sosok leluhur penunggu sini tidak terima soal kepala kerbau yang tidak sesuai, makanya dia mencari tumbal untuk kelancaran pembangunan proyek kalian, ucap Mbah Jarot. Tubuh Wawan tertimpa oleh sebuah bangunan semen yang ada di pintu selokan tersebut. Saat itu, jatuh tepat berada di dadanya Wawan. Dari kejadian itu, Pak Rahman langsung menghubungi kepolisian yang waktu itu membantu menolong pencarian Wawan. Sekitar pukul 2 malam, akhirnya dari pihak kepolisian itu datang ke tempat itu. Polisi pun melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi mayatnya Wawan. Saat pengambilan mayatnya Wawan, Pak Rahman langsung mengeluarkan ponselnya dan kemudian memvideo karena untuk barang bukti. Mayatnya Wawan pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukannya autopsi.
menurut keterangan dokter, jenazah Wawan ini dinyatakan jantungnya bocor. Karena memang saat itu di atas dadanya Wawan, dia tertimpa sebuah bangunan semen yang cukup berat. Tidak hanya itu, jenazah Wawan juga meninggal di malam itu juga, karena kemungkinan dia tertimpa bangunan semen itu di malam tersebut. Di saat itu juga, Pak Aris mengambil ponselnya Wawan yang berada di dalam saku celananya. Kemudian, ponselnya dicas, ternyata masih bisa menyala. Berarti saat itu waktu Pak Aris, Hasan, dan Pak Kunto menelpon Wawan, berkali-kali masih terhubung karena ada riwayat panggilannya. Jadi, saat itu dia sudah pingsan, atau bahkan sudah langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Kenapa saluran air itu tidak ada airnya? Karena saat itu pintu airnya sedang terjadi kerusakan. Jadi tidak ada air yang mengalir di situ. Pak Aris pun mengabarkan kepada orang tuanya Wawan yang ada di kampung. "Halo, assalamualaikum," ucap Pak Aris. "Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak?" tanya ibu Wawan. Jadi begini, Bu. Saya mau mengabarkan kalau anak ibu, Wawan, mengalami kecelakaan kerja, Bu. Dan sekarang Wawan meninggal dunia. Jelas Pak Aris. Karena Pak Aris tidak mengatakan apa yang sebenarnya, dia mengatakan kalau ini semua kecelakaan kerja. Sehari setelah jenazahnya Wawan dibawa pulang ke kampung kelahirannya, dan dari pihak kantor pun bertanggung jawab kepada pihak keluarganya atas kejadian ini dengan jumlah yang banyak. Dari kejadian itu, tempat wisata tersebut akhirnya ditutup dan tidak dioperasikan kembali. Pembangunan perumahan itu pun terhenti, membuat ayahnya Hasan mengalami kerugian yang sangat besar. Setahun kemudian, pembangunan perumahan itu pun kembali dilanjutkan pembangunannya, karena mereka ingin segera perumahan itu jadi, soalnya sudah banyak yang mencari perumahan di situ. Akhirnya, pembangunan dilanjutkan. Sebelum memulai pembangunannya kembali, Hasan mengundang Mbah Jarot untuk mengusir sosok-sosok penunggu yang ada di situ sampai bersih. Mbah Jarot pun menyanggupinya, karena dia diiming-imingi dengan bayaran yang sangat besar. Mbah Jarot pun mulai merapalkan mantranya dan melakukan ritual di tempat pohon beringin itu. Tiba-tiba, hembusan angin seperti angin puting beliung datang, menghampiri komplek perumahan itu. Semuanya panik, mereka seperti diputar-putarkan, hingga ada yang terbang melayang. Namun Mbah Jarot tetap fokus merapalkan mantranya. Tiba-tiba, brak! Terdengar suara kayu yang jatuh dari lantai 2 pembangunan perumahan itu. Kera-kera yang berwujud manusia itu pun menampakkan wujudnya di hadapan mereka semua saat angin puting beliung itu sudah terhenti. Tidak hanya itu, mereka juga mencium ada bau anyir darah dan bau kembang-kembang yang menyeruak di hidung. Seketika, mereka merinding dan mengelus tubuhnya karena dingin. Dan seketika, kera-kera itu menghilang entah pergi kemana. Setelah selesai melakukan ritualnya, Mbah Jarot menghampiri ke arah mereka. "Sudah aman, mereka sudah pergi," ucap Mbah Jarot. "Kalian sudah bisa melanjutkan pembangunan ini," tambahnya. "Terima kasih, Mbah. Ini imbalannya," ucap Hasan dengan memberikan sekepok uang dengan amplop coklat kepada Mbah Jarot. Mbah Jarot pun pergi dari tempat itu tanpa mengatakan apapun. Singkat cerita, pembangunan perumahan itu sudah selesai dan siap ditinggali. Di suatu malam, Pak Anton dan Hasan mendatangi ke perumahan itu karena masih ada yang harus diselesaikan soal listriknya. Saat itu, Pak Anton bersama dengan Pak Aris sedang berdiskusi. Tiba-tiba saja, Hasan mengantuk. Dia pun izin untuk pergi ke mobil terlebih dahulu untuk tidur. "Iya, aku pergi ke mobil duluan ya, soalnya aku ngantuk banget," ucap Hasan. "Ya sudah, sana. Kuncinya ada di mobil, gak dikunci," ucap Pak Anton. Akhirnya, Hasan pun pergi menuju ke parkiran mobilnya. Kebetulan saat itu ayahnya memarkirkan mobilnya tepat di pohon beringin yang angker. Namun Hasan tidak memikirkan hal itu.
karena kemarin sudah diusir oleh Mbah Jarot. Hasan tertidur terlentang di kursi samping supir, yang kursinya dibuat baring. Dia menutup kedua matanya dengan lengan tangannya tepat berada di kedua matanya. Baru beberapa saat dia berbaring, tiba-tiba ada yang membuka pintunya dan menutup kembali. Terdengar suara mesin mobil yang dihidupkan. Saat itu, Hasan belum membuka matanya. Dia kira itu ayahnya yang sudah selesai berdiskusi dengan Pak Aris. Jadi dia tidak bangun. Namun sudah 5 menit mobilnya nggak jalan. Akhirnya Hasan pun bangun. Saat melihat ke arah samping sopir, betapa terkejutnya dia. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal juga dia tidak mendengar ada yang keluar dari mobilnya. Karena kalau ada orang yang keluar dari mobil, pasti menutup pintu kembali, tapi ini tidak. Tiba-tiba, dia melihat ayahnya sedang berjalan dari arah samping dan mencari kuncinya. Lalu menghampiri ke arah Hasan. "Kamu lihat kunci mobilnya ayah nggak?" tanya Pak Anton. "Kan bukannya tadi kuncinya di mobil ini ya?" ucapnya. "Oh iya, ayah lupa," ucapnya. "Malah aku kira tadi ayah sudah masuk ke sini yang menghidupkan mesin mobilnya," ucap Hasan. Enggak kok," jawab ayah. Akhirnya, mereka berdua pulang dan tidak memperdebatkan masalah itu lagi. Saat itu, kenapa salah satu pekerjanya tertimpa kayu dari atas dan mengenai kakinya? Pada waktu itu, dia melihat kayu itu dilempar oleh sosok kuntilanak dengan baju merah dan rambut panjang. Dia ingin mencari tumbal, tapi untungnya, waktu itu pekerja tersebut menghindar dan hanya mengenai kakinya saja. Karena tidak mendapat korban yang untuk dijadikan tumbal, akhirnya kuntilanak itulah yang mengganggu pandangan Wawan saat sehabis pulang dari membeli nasi bungkus. Dialah yang menjadikan Wawan tumbal proyek. Sedangkan saat ketika pekerja yang akan memotong pohon beringin dengan menggunakan mesin itu seketika lemas, karena mereka semua ditampakkan oleh sosok kuntilanak berbaju merah dengan wajah yang menyeramkan. Itulah yang menyebabkan ketiganya terasa lemas, dan bahkan ada yang sampai pingsan. Terus masalah kepala kerbau hitam itu, ternyata waktu itu Pak Kunto saat membeli kerbau hitam itu sudah tahu kalau ada corak kecoklatan di bagian lehernya. Namun Pak Kunto mengambil kerbau itu begitu saja, karena dia pikir tidak masalah soal corak coklatnya sedikit dan kecil itu. Namun sosok penunggu itu tidak mau, yaitu sosok kuntilanak merah yang usianya sudah tua. Dia leluhur di pohon beringin tersebut. Sehingga penunggu itu murka dan merasuki ke dalam tubuhnya Pak Kunto. Tidak hanya itu, setelah pembangunan perumahan itu selesai, Pak Kunto jadi seperti orang gila. Dia berteriak-teriak sendiri di rumahnya. Kadang membentak-bentak istrinya, sampai akhirnya Pak Kunto dibawa ke orang pintar untuk mengobati Pak Kunto. Setelah dibawa ke orang pintar, sekarang Pak Kunto sudah bisa kembali normal. Karena kata Mbah Dukun, Pak Kunto ini ditempeli oleh sosok kuntilanak merah, penunggu pohon beringin itu. Ternyata, ritual yang dilakukan oleh Mbah Jarot waktu itu tidak mempan, karena daerah perumahan tersebut masih banyak sosok-sosok yang menunggu penghuni perumahan yang baru itu. Memang, kata warga setempat, tempat itu memang angker. Kenapa Pak Anton tergiur? Karena dia mendapat penawaran dengan harga yang sangat murah. Sehingga Pak Anton pun tertarik. Ternyata di balik murahnya tempat ini ada sesuatu. Apalagi kebun tempat Wawan meninggal yang dijadikan tumbal proyek ini sangat angker karena dulunya bekas pembuangan sosok-sosok hantu. Namun sampai sekarang, wisata itu dan rumah milik Pak Anton ini masih tetap berjalan. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Semoga bisa diambil pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.